7 nggak ada memori, belum dikasih. Jam 7. Musik, 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 musik. Ya, iya kecil. SD card aja. Drum lek udah ya. Di musik ya. Ini. Oh, sorry, sorry, sorry. Holy Land-nya aku belum hidupin. Sorry. Holy Land-nya belum aku hidupin. Oke, oke. Enggak, tanah ini Kudus saja dekat Kudus Land. Oke. Ada yang mau kirim memori nggak ke aku? Oke, ya. Oke, siap. Pergi ke pasar mau beli apa? Jangan lupa membeli kerang. Selamat ulang tahun yang ke-28. Shalom, puji Tuhan, di hari yang spesial ini, tepatnya 28 tahun perjalanan GKPB Surya Kasih Lipo Cikarang. Kami mengangkat tema Unfailing Grace, anugerah yang tidak pernah gagal. Banyak anugerah yang telah Tuhan berikan kepada kita, yaitu talenta untuk memberkati dunia dengan pujian dan penyembahan, yang merupakan persembahan khusus dari jemaat dan untuk jemaat. Kami mengucap syukur atas keberkahan Tuhan dalam setiap proses bersama acara dari awal hingga hari ini. Tes mic MD. Terima kasih sebesar-besarnya serta jemaat yang sudah berbagi berkat dalam Ntar ini sendiri ya masing-masing kontrol muka di lagu nggak aku ingetin biar konsen.
Lagu pertama Teguh Bersamamu. Lanjut Zevanya Tetapi dia tidak berjanji bahwa langsung sequencer. tetapi selalu ada pelangi setelah badai. Tak akan ragu lagi, engkaulah jawaban Aku belum dapat setiap memori ya, masalah setuju. kita. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan untuk penyertaanmu di setiap langkah kita. Terus dan terus kita bersyukur atas anugerah dan rahmat-Nya. Teguh bersamamu Tuhan. Mari menyongsong masa depan yang cerah. Selamat ulang tahun, Tuhan memberkati. Kojer lirik, standby lirik. Masih Janjimu Indah. Sequencer Teguh Bersamamu. Tunggu ntar Q-nya. Dari WL. Shalom jemaat Tuhan. Haleluya. Berikan tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Haleluya. Malam hari ini adalah ibadah spesial hari ulang tahun gereja kita. GKPB MDC Lipo Tunggu. Cikarang yang ke Nanti Q-nya 28 let's tahun. go, Kita gitu. kasih tepuk tangan lagi buat Sequencer Tuhan ntar. Yesus. Wuh. Haleluya. Kalau kita lihat di kiri kanan kita ada banyak kamera yang akan mengambil setiap gerakan Bapak Ibu, setiap tepuk tangan, senyuman ya. WL-nya Karena itu sangat kekenyangan, dibutuhkan rada buat nge-lag. ibadah live recording hari ini. Woo! Satu kali tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Nah, sebelum kita mulaikan ibadah, saya mau tes dulu ya. Tapi kita berdiri semuanya. Iya, oke. Berdiri semuanya. Kita kasih tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan Yesus. Oke. Woo! Bass udah Satu on kali belum? lagi yang di balkon juga. Kojer, Satu, bass udah. 1, 2, 3. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kojer, kebot. Haleluya. Mari kita memuji Bass Tuhan. gitar udah di unmute Puji belum? Tuhan. Haleluya. Tes coba. Tahun Kojer, MDC kojer. Lipo Cikarang. Udah. First. Re. The Crash, the Accent, intro. Siapa terus? Fill in. 2, 3. B, C. Tuh, 2, 4. Tempo. 3, 4, 2, 4.
T. C. Ya Mas Yoga, konsen. Semangat. 2. 1. Habis ini fill in full. C. B. Persiapan tuti. Gitar lead siap. Aksen. Breakdown. Keempat. Menyongsong masa depan bersamamu Yesus Tuhan, sumber kekuatan, bukan maju dan bersorak, nyatakan kau terhebat, karena kau yang berikanku kemenangan, bukan bangkit dan bersinar, menyongsong masa depan bersamamu Yesus Tuhan, sumber kekuatan, bukan maju dan bersorak, nyatakan kau terhebat, karena kau yang berikanku kemenangan, karena kau yang berikanku Fill in half. Outro. Sequencer siap Jovanya. Siap partitur ganti Jovanya. Mari bersorak play. bagi Tuhan. Yuk. Haleluya. Dialah kita yang memberikan kemenangan. Amin.
Siap instrumen. Dua, keempat. Sefanya 3 ayat 17 berkata, Tuhan Allahmu ada di antaramu. Dia berkirakan engkau, dia bersuka cita karena engkau. Amin. Ada pengharapan, ada kemenangan. Come on, melompat bagi Tuhan. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Tuhan ada di antaramu. Sebagai pahlawanku, Dia memberi kemenangan, Dia memberi sukacita. Wow, oh, oh. Tuhan ada di antaramu. Sebagai pahlawanku, Dia memberi kemenangan, Dia memberi sukacita bersorak. Ada pengharapan, ada kemenangan, Dia memberi sukacita bersorak. Hey, hey, hey. Hey, hey, Mas juga merapat geser ke kiri ya. Sequencer terus dan terus. Angel itu sebetulnya di gereja pengen pelayanan apa sih? Sinar. Dua kali aku ikut audisi vokal. Dan di audisi kedua itu juga aku dinyatakan tidak lulus sebagai pelayan sinar. Perasaan Angel apa? Kecewa. Sedih ya? Kalau sedih, biasanya Angel curhatnya kemana sih? Ke Tuhan. Ketika Angel curhatnya ke Tuhan, ada ayat yang mungkin sebagai jawaban Tuhan? Ada ayat? Aku membaca ayat yang memakai aku dari 2 Korintus 12 ayat 9 sampai 10. Nah, intinya seperti ini. Cukuplah kasih karunia-Ku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasa-Ku menjadi sempurna. Angel, percaya nggak kalau Tuhan itu tidak pernah mengecewakan? Percaya. Percaya nggak? Suatu kali, aku ikut acara workshop songwriting atau pelatihan menulis lirik lagu yang diadakan di gereja. Di sana, peserta diminta untuk menuliskan lirik lagu, dan aku memutuskan untuk menulis puisi. 1 menit ya. Dibantu teman-teman yang mengikuti workshop, ternyata tulisan puisiku bisa menjadi lagu yang sangat luar biasa. Aku hampir tak percaya kalau lagu ini bisa menjadi sekeren ini loh. Aku sangat bersyukur. Ini merupakan tulisan Tuhan
terus dan terus di F ya. Standby, dengerin klik. Ya. God's grace never fails us. F. Ayo mari semuanya kita sama-sama bangkit berdiri. Kita sama-sama memuliakan nama Tuhan, amin. Saat dunia menjatuhkanku, kau terima segala kurangku, kau angkatku, selamatkanku. Saat ku rasa tak berarti, kau datang dengan penuh kasih, kau Tuhan yang peduli. Pray. Kau yang mati untukku, yang tebus dosaku. Kau nyatakan kemenangan dalam hidupku. C flat. Haleluya, ku kan bersuka. Haleluya, selalu bersuka. Terus dan terus. Terus dan terus. Haleluya, ku kan bersyukur. Haleluya, selalu bersyukur. Terus dan terus. Siap intro nada tinggi. Ku bersyukur. Kami akan selalu mengucapkan syukur kami kepadamu Tuhan. Saat ku rasa tak berarti, kau datang dengan penuh kasih, kau Tuhan yang peduli. Pray. Kau yang mati untukku dan tebus dosaku. Kau nyatakan Siap tuh, T. kemenangan dalam hidupku. Haleluya, Empat, bersuka. empat. Haleluya, selalu bersuka. Terus dan terus. Terus dan terus. Haleluya, ku kan bersyukur. Haleluya, selalu bersyukur. Terus dan terus. Siap instrumen. Terus, ku bersyukur. Kami bersyukur Tuhan atas segala kebaikan-Mu. Haleluya. Mari sama-sama kita mau menari untuk Tuhan. Are you ready MDC? Let's go! Woo! Pray. C. Kau yang mati untukku dan tebus dosaku. Kau nyatakan kemenangan Siap tuh, T. hidupku. Haleluya, ku kan bersuka. Haleluya, selalu bersuka. Ganti gitar. Terus dan terus. Terus dan terus. Haleluya, ku kan bersyukur. Haleluya, selalu Siap hit bersyukur. C F flash. Terus dan terus. 2, 3, 4. Terus dan C F flash. Haleluya, ku kan bersuka. Haleluya, selalu bersuka. Terus dan terus. Terus dan Left. terus. Haleluya,
Hands off ya. VT merapat ke pinggir semua. Gitar tuning. Pelangi standby sequencer tapi tunggu dulu. Tantangan itu sebuah kondisi di luar biasanya yang mengajak kita untuk bisa merubah sesuatu untuk kemajuan. Tantangan itu menurutku segala sesuatu yang terjadi yang Tuhan izinkan supaya kita bisa mengembangkan potensi yang kita punya. Tantangan itu udah punya, kita mau jalanin atau enggak gitu. Tapi Berdiri di keyboard dulu aja om. kita dapat hasil. Kalau saya Ya. sendiri merasa tantangan itu adalah suatu anugerah. Ketika awal ada Lumayan lama. gereja menyampaikan tentang menjadi seorang Hmm. pemimpin di gereja ini, ya itu menurut saya suatu anugerah. Berubah dikit. Karena mungkin tidak untuk semua orang. Tantangan ini sesuatu yang harus kita hadapi ya, dan sesuatu yang nggak mudah gitu. Tugas kita sebagai pemimpin itu membawa jemaat untuk bisa masuk dalam apa yang Tuhan inginkan. Jadi membawa pertumbuhan iman jemaat, bagaimana menerapkan atau mengaplikasikan Nggak ada kipas. firman dalam kehidupan sehari-hari sehingga kehidupan setiap jemaat itu boleh menjadi sorotan. Puji Tuhan di KPD punya pesan. Itu sebuah wahana yang Sini yang satu aja copot. sangat Ada efektif dua. supaya karunia-karunia talenta yang dimiliki setiap jemaat itu bisa berkembang. Diawali dengan pesan. Bersama dengan MTJ yang lain, kita memikirkan dalam segi pemulihan ya, DK, AB, terus juga ada pengajaran yang lain. Yuk 3 lagu lagi guys. Pelayanan ini sangat penting. Ini merupakan fondasi dasar bagi calon pasangan muda ya, yang nantinya mereka adalah keluarga itu adalah pilar ya, salah satu pilar yang menopang gereja. Melayani pemuda. Di sana ada niat mulia, yaitu dari jemaat untuk jemaat sih sebenarnya. Di mana ada anggota jemaat sendiri yang sedang mengalami kesusahan secara rohani atau jasmani sekalipun, ya kita hadir di sana. Terus ada juga pelayanan daring. Dasar. Itu pelayanan sadar lingkungan. Jadi kita bisa berfungsi dan berdampak lah sekeliling lingkungan kita yang ada. Itu bukan untuk benar, tapi yang keluar. Di Peratua kita mempunyai tanggung jawab untuk mengambil satu bidang, yaitu di bidang ibadah. Di mana kita harus memastikan ibadah itu berlangsung dengan baik, peralatan yang digunakan juga berfungsi dengan baik. Juga memastikan di situ ketemu sama teman-teman bahwa jaringan internet juga harus baik. Tujuannya adalah agar jemaat tetap bisa menikmati ibadah, mau itu dia datang ke onsite maupun ada di rumah. Yang bertujuan untuk nama Tuhan dimuliakan dan juga ada Roh Kudus yang bisa nyampai ke setiap jemaat kita. Merasa jenuh, capek, khawatir, itu pasti ada. Merasa down pasti ada, merasa sendiri juga pasti. Karena kesusahan saya nggak ada yang ngerti. Saya ngerasa susah, merasa ada buntu, merasa bingung itu kayak nggak ada yang ngerti. Pusing sendiri, capek sendiri. Pada saat saya lagi capek begitu ya, satu saya curhat sama Tuhan pasti ya. Kemudian yang kedua, datangi istri, datangi anak. Di situ banyak energi positif yang saya dapat dari mereka. Minimal bisa ngecas sama Iya istri betul. yang supaya nggak capek. Dan yang ketiga, saya pasti ngobrol sama beberapa yang Dari depan gitar akustik, drumnya kan brass. Ya ada sekali juga fisik ya, aduh kayaknya Ya akustik dummy. kayak quick gitu ya. Akustiknya dari sequence. Nggak ada ya? Di sequence ada gitarnya nggak sih? Dummy.
di pikiran saya menyampaikan diri itu siapa, gitu, bisa apa, gitu. Jadi intimidasi dalam diri saya itu yang menjadi tantangan terbesar dalam diri saya saat ini. Itu karena jangan mengajak orang untuk berdoa. Bagaimana Ngomong jangan kenceng-kenceng. orang itu seperti apa untuk berdoa? Capek ya pasti ada capek. Tapi satu hal, kuasa doa itu nyata. Kita hanya kemarin Nggak tahu dah. sama Tuhan. Kalau jiwa itu kan jiwa milik Tuhan. Kepala saya bahwa saya di sini bukan melayani gereja, Masih lama. bukan melayani Ulangi satu instansi, tapi yang saya ini adalah Tuhan. Jadi apapun orang-orang misalkan tidak menghargai atau menyepelekan atau apapun, ya saya nggak akan mundur karena yang saya layani kan Tuhan. Kalau saya secara pribadi saya merasa punya banyak utang sama Tuhan, dan itu mungkin nggak akan terbayar sampai sisa umur saya. Jadi saya merasakan apa yang ingin saya bagi, apa yang ingin saya berikan buat Tuhan itu 1 menit nggak nyampe. pakai waktu sesuai dengan rencana. Ntar kalau ada kolam masuk aja tuh. Tuhan Yesus itu satu Ntar dulu, sabar. Ya udah, ambil gitar. Standby pelangi, do on G ya. Kasih-Mu sempurna, janji-Mu indah, tak akan berubah selama-lamanya. Kasih-Mu sempurna, janji-Mu indah, tak akan berubah Siap intro. Jemaat Tuhan, saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Bila hatiku ragu, Kau tenangkanku. Ku tak lagi bimbang, karena Kau di sisiku. Walau hilang asaku, Kau yakinkanku. Ku takkan menyerah, karena janji-Mu selalu. Setelah hujan, angin badai, akan ada pelangi. Oh ya, ku percaya.
time only. Selama-lamanya kasih-Mu sempurna. Indah tak akan berubah selama-lamanya. Modulasi. Aksen. Ending. Red turun. Jangan pernah menyerah saat badai terjadi. Pelangi akan datang. Engkaulah jawaban ya. Ya. Sepanjang hidupku, sepanjang umurku, tak pernah ditinggalkan. Telah banyak ku alami keajaiban-Mu Tuhan, dalam kelemahan, dalam kesesakan, Kau selalu kosong ya, kosong. ada. Ya, kosong. Kuasa-Mu telah memberi pengharapan, tangan-Mu mengubah keadaan. Ku serahkan hidupku padamu, Engkau yang memberi jalan setia-Mu di dalam hidupku, membuatku terpesona padamu. Tak akan ku ragu lagi, Siap intro. Engkaulah jawaban. Telah banyak ku alami keajaiban-Mu Tuhan, dalam kelemahan, dalam kesesakan, Kau selalu ada. Kuasa-Mu tak memberi pengharapan, tangan-Mu
membuatku terpesona padamu. Tak akan ku ragu lagi, Engkau telah jawaban. Terus gitar lagi. Seumur hidupku ku serahkan kepadamu. Go fill in. Kaulah Allah, Kaulah Tuhan selamanya. Kuasamu tak memberi pengharapan, tanganmu mengubah keadaan. Kuserahkan hidupku padamu, Engkau yang memberi jalan setiamu. Membuatku terpesona padamu. Tak akan ku ragu lagi, Outro ya, outro. Engkaulah jawaban. Pas. Empat lima enam. Mari kita bersatu hati berdoa. Oh haleluya Jesus. Sungguh besar Engkau Tuhan. Kasih-Mu Engkau nyatakan di tengah-tengah kami. Melalui kesaksian pujian yang ada. Terima kasih Bapa. Kami juga bersyukur Tuhan. Kau 28 tahun kami boleh ada. Sebagai tubuh-Mu Tuhan. Dalam gereja Kristen Perjanjian Baru Surya Kasih, atau yang kami sebut juga gereja masa depan cerah yang ada di Depot Cikarang ini. Manda turun Manda. Kami bersyukur untuk apa yang Kau sudah mulai. 20 tahun Kau memimpin kami sehingga kami ada seperti ada hari ini. Itu semua karena anugerah-Mu. Dan kami percaya anugerah-Mu tidak pernah gagal. Dan anugerah-Mu tidak pernah berkesudahan ya Tuhan. Di tengah hari yang berbahagia berfirman bagi kami. Nyatakan isi hati-Mu melalui hamba-Mu. Hamba bersyukur Tuhan. Dia bilang firman-Mu menjadi firman yang menjadi pesan daripada-Mu sendiri. Dapat kami terima dan kami lakukan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, puji Tuhan. Kalau sore hari ini kita boleh sama-sama berkumpul. Tentunya dalam acara ucapan syukur kita atas ulang tahun gereja yang ke-28. Saya sungguh bersyukur untuk jemaat Tuhan yang walaupun jam ibadah diubah karena harus mempersiapkan teknik dan segala macam untuk live recording. Tetapi antusias, semangat untuk hadir dalam ibadah, saya bersyukur dan berterima kasih. Ibadah yang kita mulai jam 18.30
Dan kita boleh sama-sama menikmati 6 lagu baru, nanti masih ada 1 lagu baru lagi yang datang dari jemaat. Masih banyak lagu-lagu yang lain, tapi yang sempat untuk di launching hari ini di hari yang berbahagia baru 6 lagu. Dan yang dikarang atau digubah oleh jemaat kita sendiri, ya, yang salah satu tadi terus dan terus. Saya berharap apa yang menjadi acara kita juga nggak berhenti sampai di sini dalam menciptakan lagu, memuliakan Tuhan, melayani Tuhan. Terus dan terus kita akan memuliakan Tuhan melalui pujian, penyembahan untuk pengagungan Tuhan. Karena saya percaya dengan kita membawa pujian ke tengah dunia ini, saya percaya sama juga dengan orang berfirman. Ya, karena orang nyanyi kan harus nikmati bait per bait. Ya, ada pesan Tuhan yang saya percaya bukan hanya firman atau kuasa Tuhan, tapi kuasa pujian juga yang sampai ke ujung bumi. Tadi pagi, ya nggak tahu, saya juga nggak tahu, antusias sekali kali ya untuk ulang tahun 28. Semalaman saya belum tidur, saudara. Dari kemarin saya belum tidur. Tapi tadi pagi saat saya teduh, saya membayangkan Tuhan kalau lagu-lagu semua diterjemahkan bahasa Inggris, wah di Amerika juga dinyanyiin kali lagu yang kita nyanyikan hari ini. Kita berdoa saudara, ya, bukan kegeeran, tapi saya percaya nggak ada yang mustahil karena itu pun anugerah bagi setiap kita. Ya, terima kasih tentunya buat teman-teman yang sudah support luar biasa, ketua panitia kita, ya Pak Dedi yang tadi kasih kata sambutan, wah keren banget, ya, dengan segala penuh tanggung jawab dan segala para penatua dan juga teman-teman yang sudah berusaha, pemain musik saudara yang latihan terus tiap minggu, tim acara, wah luar biasa ya. Dan yang lebih luar biasa lagi saya lihat adalah tema saudara. Kok temanya ini persis banget di hari ulang tahun 28 untuk menjadi satu kesaksian Tuhan itu adalah Tuhan yang sangat-sangat luar biasa. Anugerah yang tidak pernah gagal itu tentunya nyata bagi setiap kita yang betul-betul rindu untuk melihat karya Tuhan dalam kehidupan kita. Yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Kalau gereja ini boleh ada saudara, sampai bisa merayakan ulang tahun yang ke-28, tadi pagi saya saksikan. Saudara, ulang tahun ke-28 ini panitia menyusun budgetnya itu kurang lebih 2 kali daripada perayaan Natal atau selama saya 28 tahun melayani. Budget untuk kita perayaan ulang tahun ke-28 ini paling mahal saudara. Iya, paling mahal. Karena kita harus sewa alat dan segala macam untuk live recording, suatu pengalaman yang baru. Tetapi saya lihat semua, daripada apalagi anak-anak muda yang begitu antusias saudara. Sampai acara ini boleh berjalan baik, ini baru setengah loh. Setengah aja udah keren, setengah lagi nikmati yang lebih keren lagi. Masih ada 1,5 lagi ya. Dan saya bersyukur banget ya, dana juga Tuhan cukupi. Awalnya ketua panitia agak ragu, Pak Thomas gimana dananya? Ya udahlah, seperti biasa. Tuhan pasti cukupi. Kalau yang lalu Tuhan cukupi, sekarang juga Tuhan pasti cukupi. Nyatanya beberapa yang lalu memang masih kurang. Tahu-tahu ada seorang ibu telepon saya, bukan jemaat saudara. Telepon dan ngobrol-ngobrol. Terakhir obrolannya itu yang paling enak saudara. Benar. Dia tanya, gereja nomor akunnya berapa? Haleluya, saya bilang saudara. Nomor akunnya berapa? Sampai tadi lagi makan masih ada yang nanya, nomor akunnya berapa? Tapi saudara, pada waktu ibu itu transfer, saya terkaget-kaget. Anugerah Tuhan tak pernah gagal. Tertutup semua bahkan lebih. Iya, ini hari ada bonus lagi. Saya lihat Tuhan yang luar biasa. Maka dari itu, kalau kita mendapatkan satu tema, unfailing, dikatakan apa? Unfailing grace, ya, kasih yang tidak pernah gagal. Itulah tentunya perjalanan gereja kita. Kalau saya boleh berdiri di sini, mungkin tinggal satu-satunya saksi hidup gereja GKPB dari awal perintisan sampai dengan hari ini. Karena memang gereja ini awalnya dirintis oleh Pak Andreas Nawawi, ya, Pak Andreas Nawawi, dan saya juga bersama-sama pindah di sini. Dan kami setiap hari Senin dan Rabu
Pagi-pagi kami bawa dalam doa. Karena ada kurang lebih 17 orang kami pindah dari GKPB Keramat 6. Tiap pagi kami berdoa. Jadi gereja ini betul-betul dimulai dengan doa, saudara. Iya. Sampai saudaraku setahunan, sampai tahun 1995, Pak Andreas dapat mimpi. Dia mimpi bahwa pada waktu dia buka gudang jeruk, dia buka peti jeruk itu, jeruknya udah mulai mau busuk. Dan dia tanya, Tuhan apa mimpi ini? Dia ingatkan, kalian berniat untuk membangun satu jemaat. Kalau kalian masih tunda-tunda, maka seperti jeruk ini maka akan terbuang. Dalam arti kata, nggak akan bisa kemakan, nggak akan jadi berkat. Langsung Pak Andreas berangkat, pada waktu itu ada Holy Laughter di Toronto Blessing. Pulang 3 hari, pulang pada setelah dia pulang kita buat KKR selama 3 hari. Tanggal 1 Mei sampai tanggal 3. Pada waktu tanggal 3 saudaraku jemaat antusias sekali. Sampai akhirnya kami minta tanda, kami umumkan. Bagaimana kalau besok kita teruskan dengan ibadah, kebetulan hari Minggu tanggal 4 Mei. Seperti hari Minggu sekarang ini. Dan kami minta tanda, kalau yang datang 125 orang. Kita akan teruskan menjadi satu jemaat gereja. Tapi kalau kurang dari itu, kita nggak jadi. Saudara, saya ingat sekali yang datang 127 orang. Hari itu, ibadah pertama kita. Dan kita katakan yes, kita bikin jemaat. Dan akhirnya ada sampai hari ini. Pada waktu awal pertama, memang kami awali Pak Andreas dengan saya. Tapi terus ada Pak Johan ya, yang ikut, Pak Arif Kartiasa, ada Pak Iwan Manik. Setahun berjalan kurang lebih, Pak Andreas harus pindah ke Karawaci. Ini masa-masa yang paling kurang enak. Ya. Pak Arif Kartiasa naik direktur bank di Jakarta dan juga harus penuh dengan kesibukan. Akhirnya mengundurkan diri dari pada waktu itu DPC. Pak Iwan Manik merintis di Kerawang, meninggalkan juga. Tinggal terakhir Pak Johan yang akhirnya mengundurkan diri. Tinggal saya seorang diri. Angkat kepengurusan baru selama beberapa waktu, tapi karena usia, ada 2 orang DPC, waktu itu belum presbiter, ada peraturan nomor 60 belum presbiter, kalau bisa digantikan dengan pengurus yang baru yang lebih muda. Akhirnya kami ganti pengurus. Pada waktu itu ada Pak Wiki, ada Pak Andi Effendi yang sekarang ini masih jadi ketua yayasan kita. Pak Andi, thank you untuk waktunya. Pak Andi Effendi masih jadi ketua yayasan kita. Kita ada yayasan yang di gereja kita yang membawa sekolah dan segala macam. Pak Andi Effendi masih jadi ketua yayasan tapi tidak lagi jadi DPC karena kesibukan yang ada. Kita angkat pengurus-pengurus baru yang ada sekarang. Iya, yang muda-muda tetapi keren-keren. Yang membawa kita di awal tahun ini juga satu anugerah yang luar biasa. Kita dibawa ke level yang lebih tinggi lagi. Ya, tanggal 19 Februari kita ditabiskan dari DPC menjadi MPC. Satu level di GKPB, Gereja Kristen Perjanjian Baru, satu status gereja yang paling tinggi. Dan itu semuanya karena anugerah Tuhan yang luar biasa. Betul. Karena dari seluruh GKPB baru ada 4 gereja yang mendapatkan jabatan atau gelar Majelis Penatua Jemaat. Jakarta, Bandung, Surabaya, dan yang terakhir, bukan yang terakhir, yang keempat adalah gereja kita. Karena dengan segala persyaratannya, ya, persyaratannya yang luar biasa dan kita bersyukur kita sudah sampai level itu. Dan saya percaya pemimpin-pemimpin muda sekarang luar biasa. Iya, saya sekarang banyak nganggur, saudara. Banyak nganggur, mereka banyak kerja, saya tukang kontrol aja. Siap? Ya, dan saya berharap ada alih generasi dalam waktu mendatang. Karena 2 tahun yang lalu seharusnya saya sudah emeritus. Tetapi diperpanjang 5 tahun, jadi saya masih ada waktu 3 tahun lagi, saudara. Ya, untuk menemani mereka, dan setelah itu saya akan jadi jemaat yang duduk manis. Ya, karena saya percaya ada kepemimpinan muda lain juga yang akan ada di tengah-tengah jemaat kita yang akan bertumbuh.
Memang 28 tahun saudara bukan satu masa yang mudah karena begitu banyak tantangan yang ada. Mulai daripada kepengurusan saudara. Iya, yang penuh dengan tantangan. Saya sebagai pemimpin yang cukup keras. Karena saya tidak mau kita sebagai pemimpin itu dalam arti kata hanya ya asal-asalan tanpa planning dan tidak ada tanggung jawab. Saudara, tentunya kita dipercaya Tuhan untuk mengembalakan, tentunya kita ingin berikan yang terbaik. Ya. Begitu juga saudara, begitu banyak full timer, ya bukan begitu banyak, ada beberapa full timer yang tidak lagi bisa bersama. Yang tentunya saudara, ada suara-suara di luar begini dan begitu segala macam. Tapi saya ingin katakan, saya tetap mempertahankan untuk melayani Tuhan dengan segala yang terbaik. Masalah saudara keuangan, bukan masalah keuangan kita kekurangan, tapi dikatakan wow pemimpin jemaatnya korupsi lah segala macam. Ada isu di Lipo Cikarang yang pernah terjadi bahwa Pak Thomas menggelapkan uang perpuluhan 15 juta. Aduh saudara, saya katakan 15 juta, 15 miliar aja diri saya nggak jual saudara. Jangankan 15 juta. Tapi semua kita keuangan terbuka. Setiap jemaat bisa melihat karena kita ada accounting, kita ada kasir, kita ada bendahara, kita ada accounting saudara. Yang bisa saudara lihat. Saudara nyumbang, saudara kasih perpuluhan segala setiap waktu. Kalau memangnya betul-betul dibutuhkan bisa lihat dan kita akan terbuka. Ya, jadi transparan. Dan saya mengajak betul-betul seluruh pemimpin kita transparan sehingga apa yang kita alami sampai dengan hari ini masalah keuangan. Kita sangat-sangat diberkati saudara. Betul? Sangat-sangat diberkati. Buktinya. Dalam masa sulit saudara. Kita bisa merubah gedung gereja ini. Tadi pagi saya saksikan. Dengan modal 60 juta saudara. Yang ada di uang kas waktu itu. Kita beli ruko 2. Kita renovasi setahunan dan kita renovasi saudaraku besar-besaran. Selama 5 bulan yang menghabiskan miliaran. Ya. Tapi pada akhirnya gedung ini jadi dan sekolah jadi dengan begitu indah. Yang herannya, sisa uang kas pada waktu pekerjaan selesai, kembali sisa 60 juta saudara. Bukankah Tuhan itu Tuhan yang dahsyat saudara? Iya. Bukankah ini satu anugerah? Apa ini kehebatan manusia? Saya ingin tidak. Karena Tuhan kirimkan orang-orang yang rela untuk memberi. Bahkan ada satu orang berkata, kalau saya dengar gereja ini kekurangan, pasti Tuhan menyuruh saya untuk membantu. Wow, ada orang punya statement seperti saya katakan Tuhan luar biasa sekali Tuhan kirimkan orang. Ada kebutuhan, ada segala macam saudara kalau saya ceritakan waktu gak cukup. Tapi saya ingin katakan ada anugerah yang besar bagi setiap gereja kita. Kalau gereja kita hari ini ada betul karena ada anugerah Tuhan yang tidak pernah gagal. Amin. Kalau anugerah Tuhan bagi gereja tidak pernah gagal, saya percaya firman Tuhan bukan hanya untuk gerejanya. Tetapi firman Tuhan juga buat kita sebagai jemaat Tuhan. Percaya, kalau kita percaya dan tentunya hidup dalam kebenaran Tuhan, tidak ada anugerah Tuhan yang gagal. Amin. Ya, coba kita buka satu ayat ibu bapak saudara kasih dalam Tuhan. Ya, memang pada waktu saya pelayanan di Belanda, bulan yang lalu saya ada di Belanda, saya di Den Haag. Saya pelayanan di satu gereja di mana gereja Indonesia di sana. Dan hamba Tuhan itu pernah melayani di gereja kita di tempat ini pada waktu awal perintisan. Pada waktu setelah kami melayani sedangkan Bu Jenny dan orang itu menyalami saya dan beliau katakan, Pak Thomas, Tuhan memberkati ya. Jadi pemimpin yang setia dengan Tuhan, dikatakan. Saya dengar bahwa ya dia tahu mendengar bahwa Pak Andreas Nawawi sekarang sudah malah merintis di kota Lipo Cikarang dengan bendera GMS. Iya, dia katakan sayang banget. Tapi saya katakan Pak itu kan udah panggilan Tuhan. Iya, masing-masing, nggak ada masalah. Dikatakan Pak Thomas ajak jemaat untuk tetap bertahan. Setia. Karena Tuhan punya rencana yang lebih besar dikatakan
bagi jemaat Pak Thomas. Saudara, saya aminkan itu. Ya, beliau Pak Riki, ya, beliau yang tinggal di Den Haag. Ya, kalau ada gambarnya mungkin, nggak tahu ada gambarnya, saya buatkan PowerPoint, ya ada gambarnya. Saudara, dan beliau betul-betul menjadi berkat. Nah ini dia. Oh nggak ada di situ ya, ada di monitor. Saudara, sungguh satu yang luar biasa. Saya ingin menyampaikan pada pagi hari ini. Berbicara dikatakan anugerah yang tidak pernah gagal, tentunya bukan hanya menjadi pesan bagi tubuh GKPB Surya Kasih Lipo Cikarang. Tentunya buat kita semua yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita hidup karena anugerahnya. Maka dari itu selama anugerahnya ada bagi kita, kita harus menjalani kehidupan kita sesuai dengan pemberi anugerah itu, yaitu Yesus. Ya, dengan segala kebenarannya. Coba kita buka Alkitab kita, ya kita akan baca dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-10. 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-10. Apa yang dikatakan di situ? Ya, saya akan bacakan karena nggak bisa tampil, saudara. Apa yang dituliskan di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 10, Rasul Paulus mencatat atau menuliskan, dikatakan, namun saya baca dalam Alkitab edisi yang kedua, ya. Namun karena anugerah Allah dikatakan, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dikatakan. Dan anugerah yang diberikannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukan aku, melainkan anugerah Allah yang menyertai aku. Saya akan bagi dua ayat ini. Yang pertama yang dikatakan, namun karena anugerah Allah, aku, ya kata Rasul Paulus, adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan anugerah yang diberikannya kepadaku tidak sia-sia. Ibu bapak saudara-saudari yang saya kasihi, berapa banyak dari kita yang mungkin hidupmu masih penuh dengan segala tantangan, masalah dan persoalan. Mungkin kau berkata, aku masih banyak sekali masalah yang belum terselesaikan. Aku masih banyak kebutuhan akan ekonomiku. Aku masih belum mempunyai satu pekerjaan yang mapan. Usahaku masih naik turun. Dan kau mulai berkata, menuduhkan dirimu sebagai orang percaya, bahwa engkau hidup tidak dalam anugerah Tuhan. Dalam arti kata, hidup gua ini belum ada anugerah Tuhan. Hidup gua masih penuh dengan tantangan, penuh dengan kesulitan. Ibu bapak saudara kasih dalam Tuhan, saya ingin katakan, jangan berkata seperti itu. Apapun keadaan kita hari ini, sebagai orang percaya, firman Tuhan ini berlaku dalam kehidupan kita. Karena apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus, tentunya akunya itu bisa kita gantikan dengan nama kita. Namun karena anugerah Allah, aku Thomas adalah sebagaimana aku ada sekarang. Jadi apapun keadaan saya sekarang, hidup saya ini karena anugerah Tuhan. Bukan kalau kita sudah terima anugerah baru kita katakan aku sudah terima anugerah Tuhan. Anugerah Tuhan bukan menunggu kita jadi wong kayo, saudara. Iya. Anugerah Tuhan bukan kita, saudaraku, sudah punya jabatan. Sudah punya usaha yang mapan. Saudaraku, saya ingin katakan, kapan kita manusia menjadi orang yang puas dalam hidupnya? Saudara diberikan, saudaraku, berkat sebanyak apapun, manusia tidak akan ada pernah puasnya. Saudara dibawa ke level yang tinggi dalam hidupmu, kapan engkau pernah merasa puas dalam hidupmu? Engkau di dalam posisi, dalam pangkat, dalam jabatan di tengah perusahaan di mana engkau bekerja, engkau ada rasa puas? Ada tawaran dari perusahaan lain yang cuman gajinya, saudaraku, cuak notiau, beda 2 juta, saudara. Pindah, saudara. Betul? Iya, tawaran, lebih hebat. Atau nama perusahaan lebih besar.
Kita nggak tahu saudaraku, perusahaan yang lebih besar, puting beliungnya juga makin banyak. Di musim sekarang yang paling ngeri orang punya perusahaan besar. Saudara, yang bisa aja saudara kesambet sekali hancur ambiar saudaraku hari-hari ini. Saudaraku, bisa kita bersyukur. Apapun kehidupan kita adalah karena anugerah. Anugerah yang kita dapatkan dari Tuhan bukan saudara. Karena kita saudaraku sudah kaya diberkati dengan level tinggi. Bukan, ukurannya bukan itu. Tetapi anugerah yang terbesar yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Yaitu dia sudah mau mati bagi kita. Dia sudah menebus segala dosa kesalahan kita. Dia sudah merubah hidup kita. Siapakah kita manusia yang berdosa? Sampai dikatakan Tuhan mau turun saudaraku dari surga. Menjadi manusia dan mati bagi kita yang berdosa. Bukankah ini satu anugerah? Yang seharusnya dikatakan kita binasa tapi kita menjadi hidup. Yang dikatakan kita ini miskin, dia yang kaya rela menjadi miskin supaya kita menjadi kaya. Saudara tahu Yesus mati di kayu salib. Tidak ada saudaraku, bahkan dikatakan cawat sekalipun yang seperti kita lihat di kayu salib. Di kayu salib dia mati dalam keadaan telanjang tanpa selai benang pun. Menandakan bahwa dia yang tadinya kaya, yang tinggal dalam kerajaan Allah, tapi menjadi manusia yang dikatakan baju pun saudaraku tidak dia miliki. Betapa berbahagianya kita. Dia rela lepaskan semua supaya kita menjadi kaya. Itu kan cerita. Coba kita buka ayatnya. 1 Korintus 15 ayat yang ke-10. Saya baca juga dalam Alkitab kedua. Namun karena anugerah Allah. Saudara, 2 Korintus 8 ayat 9, saudara. Iya. Apa yang dituliskan di 2 Korintus pasal 8 ayat 9? Karena kamu telah mengenal anugerah Tuhan kita. Ya, perhatikan. Berarti kita orang-orang yang udah mengenal. Berarti kita harus tahu anugerah Tuhan itu. Apa anugerah Tuhan itu? Iya, bahwa sekalipun ia kaya, oleh karena kamu ia menjadi miskin, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Bukankah ini satu anugerah yang luar biasa, yang harus kita syukuri dalam hidup kita. Dan anugerah itu dikatakan gak pernah gagal. Dari perjalanan saudaraku gereja ini saya bisa cerita kepada saudara. Jatuh saudaraku, bukan jatuh, penuh dengan tantangan, tapi saudaraku ada anugerah Tuhan. Iya. Saat membutuhkan sesuatu, baik pelayan Tuhan, saudaraku, di tengah-tengah ditinggalkan oleh pelayan-pelayan Tuhan, saudara. Tuhan kirimkan orang-orang yang melayani. Di tengah-tengah begitu banyak kebutuhan dan segala macam, Tuhan kirimkan berkat-berkat secara khusus, saudara. Banyak saudara, banyak yang patut kita syukuri. 28 tahun berjalan bersama dengan Tuhan. Saudara, firman Tuhan berkata tentang kekayaan. Bagaimana dengan kesakitan? Kita yang menderita sakit dikatakan dia rela menanggung saudaraku cambukan salib saudaraku yang luar biasa. Supaya kita yang sakit oleh bilur-bilurnya kita disembuhkan. Bilur-bilur Tuhan Yesus saudaraku menyembuhkan. Dikatakan kalau kita baca buku kain kafan, itu ada 33 saudaraku parutan di belakang yang sampai dikatakan kedalaman tubuh Tuhan Yesus bisa dilihat. Jadi saudaraku, bilur-bilur Tuhan Yesus bukan cuman saudaraku untuk menyembuhkan orang sakit panu, saudara. Iya. Orang sakit gigi. Iya. Tapi orang yang sakit saudaraku yang parah. 33 macam. Dia bisa sembuhkan. Ini satu anugerah yang luar biasa. Begitu banyak saudaraku hal-hal yang dikatakan, bahkan saudaraku yang harusnya kita binasa, dia rela mati di kayu salib supaya kita hidup. Dan bukan cuma hidup, hidup yang kekal. Adakah dunia bisa memberikan? Semua diberikan pada kita manusia yang berdosa. Bukankah ini yang dikatakan adalah anugerah yang kita patut syukuri. Dan anugerahnya tidak pernah gagal, saudara.
Saya percaya kalau saya suruh saksikan banyak dari kita boleh mengalami anugerah Tuhan dalam hidupnya. Kalau hari ini saya masih berdiri di hadapan saudara, saya ingin katakan sampai hari ini saya juga masih hidup dalam anugerah Tuhan. Ya. Orang boleh berkata, oh enak lihat hidup Pak Thomas segala macam begini begitu. Saya ingin katakan sampai hari ini hidup saya karena anugerah Tuhan. Betul? Anugerah Tuhan. Saya tidak punya waktu banyak untuk memberikan saudara kesaksian yang lebih lagi. Tetapi bagian yang keduanya kita lihat coba. Sebaliknya. Ya, sebaliknya. Aku telah bekerja lebih keras daripada mereka. Tetapi bukan aku, melainkan anugerah Allah yang menyertai aku. Hei, dengar baik-baik ibu bapak saudara kasih dalam Tuhan. Iya. Hari ini bagaimana keadaanmu? Tuhan tidak bilang kalau engkau kaya atau masih banyak saudaraku kebutuhan. Engkau karyawan honorer atau siap untuk diputus saudaraku karena kontrakmu. Atau mungkin engkau sebagai seorang direktur hari ini. Engkau seorang kopral atau panglima, saya katakan dalam masa jabatan. Saya ingin ingatkan, jangan sia-siakan anugerah Tuhan dalam hidupmu. Amin. Apapun keadaanmu, kita sudah kenal akan anugerah Tuhan. Seperti yang saya utarakan, karena Kristus sudah mati bagi kita. Yang Tuhan inginkan, jangan sia-siakan apa yang menjadi anugerah Tuhan itu. Karena Tuhan akan membawa kita untuk mengalami satu hal yang lebih besar, saudaraku. Banyak jemaat yang menjadi jemaat mula-mula. Bandingkan dengan keadaan sekarang. Jauh, saudaraku. Jauh. Iya. Pak Hendrik mungkin bisa bersaksi. Saya ingin satu orang yang gak mau ke gereja awalnya. Iya. Tapi cuma antar jemput istri, Hendrik ya. Iya. Tapi hari ini dia ada, dia bersama dengan kita. Karena anugerah Tuhan yang luar biasa. Banyak saudara yang saya boleh lihat kehidupan. Yang melayani Tuhan, mengalami anugerah Tuhan. Maka dari itu dikatakan, jangan pernah sia-siakan anugerah Tuhan. Apapun keadaan mau. Apapun keadaan kita. Jangan pernah sia-siakan apa yang menjadi anugerah Tuhan. Saudara, jangan kita hanya bisa mensyukuri kalau kita punya 5 talenta yang Tuhan berikan. Jangan kita bilang alhamdulillah, alhamdulillah. Puji Tuhan saudara. Kalau kita punya saudaraku 2 talenta. Apakah saudaraku akan menyanyiakan 1 talenta yang kau terima dari Tuhan. Sehingga engkau menyimpannya di dalam tanah seperti yang dituliskan dalam Alkitab? Saya ingin katakan saudara. Kalau hari ini engkau hanya mempunyai 1 talenta dalam hidupmu. Jangan pernah sia-siakan. Jangan pernah sia-siakan. Karena orang yang punya 2 talenta sekarang. Karena dia telah bekerja keras. Dia tidak pernah menyanyiakan 1 talenta yang diterima. Dia bekerja keras. Dia upayakan. Ada anugerah Tuhan. Yang membuat dia mampu melipat gandakan yang 1 talenta menjadi 2 talenta. Amin. Saudaraku, pada waktu punya 2 talenta jangan pernah puas dalam hidupmu. Jangan pernah lupa ada anugerah Tuhan. Sehingga kau menyanyiakan apa yang Tuhan sediakan dalam hidupmu. Lagamu mulai berbeda. Jalanmu sudah berbeda. Betul? Iya. Karena kau dulu jalan saudaraku pakai sendal jepit. Kalau sekarang jalannya pakai hak kan beda saudara. Jalannya udah beda saudara. Iya kan? Dada aja udah beda saudara. Kalau dulu dada begini. Kalau sekarang dadanya begini saudara. Karena berliannya 4 karat. Beda saudara. Saudara dikatakan jangan untuk satu yang sia-sia. Karena apa yang Tuhan berikan Tuhan akan mempermuliakan namanya dalam kehidupanmu. Pakai untuk kemuliaan Tuhan. Sehingga 2 talenta yang kau punya. Tuhan lipat gandakan. Menjadi 5 talenta. Bukan cuma 4. Tapi lompatan saudaraku. 2 menjadi 5.
ada pelipat gandaan, ada bonusnya. Saya percaya saudaraku, pada waktu engkau punya 5 talenta, engkau lipat gandakan. Bukan engkau punya 10, tapi Tuhan punya beli 12 saudaraku. Ada bonus Tuhan yang kita tidak pernah pikirkan. Dikatakan carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Betul? Ikut Tuhan cuan saudara. Kalau saudaramu hitung-hitungan sama Tuhan. Karena anugerah itu sudah jadi bagian kita. Ini suatu yang luar biasa saudaraku. Pelipat gandaan yang Tuhan berikan bagi kita. Karena waktu saya terbatas saudaraku. Saya harus menyelesaikan khotbah saya. Tetapi kalau di hari ulang tahun ini, saya masih diizinkan untuk berdiri di atas mimbar ini. Saya nggak tahu tahun depan saudaraku. Mungkin ada anugerah yang lebih besar bagi saya saudaraku. Tapi saya ingin beri pesan pada pagi hari, pada malam hari ini bagi kita semua. Jemaat Tuhan, apapun yang ada padamu adalah anugerah Tuhan. Setuju? Yang setuju angkat tangan. Apa yang kita punya? Ya, amin. Syukuri dan kerjakan dengan lebih sungguh. Mulai dari dirimu sendiri, keluargamu, orang-orang yang di sekelilingmu, Tuhan Allah Bapa akan memberkati engkau lebih lagi. Percaya, kita hidup dalam anugerah Tuhan. Amin. Ya. Jemaat Tuhan, apapun yang Tuhan percayakan kepadamu, syukuri dan kerjakan dengan lebih keras atau lebih sungguh. Karena dia akan membawa engkau naik bukan turun atau diam di tempat. Tuhan akan mempromosikanmu lebih lagi. Percaya itu. Jemaat Tuhan yang melayani Tuhan, khusus jemaat GKPB Surya Kasih. Kalau engkau dipanggil untuk melayani Tuhan dan Tuhan memberikan engkau talenta, layani dia dengan lebih keras dan lebih sungguh. Karena Tuhan akan memakai dirimu untuk memuliakan dirinya. Sehingga dalam karirmu juga Tuhan akan membawa engkau naik. Itu yang saya alami dalam hidup saya. Saya masih bekerja di Lipo Group waktu itu sebelum jadi full timer. Tapi saya berikan waktu saya yang ada juga untuk melayani Tuhan. Tapi saya melihat promosi yang Tuhan berikan. Itu saya sendiri terheran-heran, saudaraku. Betul, iya. Sampai saya mau keluar sekalipun gak bisa. Saya katakan saya mau keluar karena tidak ada waktu. Saya kerja akhirnya di korting cuma seminggu 3 hari. Tapi fasilitas dan semuanya saudaraku. Luar biasa. Saya pernah saksikan mungkin. Gaji saya di PT Lipo Cikarang waktu itu. Dikatakan dari tingkat manajer saya di nomor 2 karena manajer yang 1 saudaraku. Itu lebih senior dari saya. Itu luar biasa sekali. Saya lihat Tuhan yang luar biasa saudaraku. Iya. Nah, saya juga bersyukur kalau hari ini saya masih tetap bisa dipakai Tuhan. Walaupun waktu pelayanan saya, saudaraku umur 70 saya harus selesai. Harus alih generasi betul-betul. Tapi dalam majelis pusat sekalipun, hari ini, saudara saya mungkin masih lebih sibuk, saudara. Umur lebih tua, lebih mau emeritus, malah lebih sibuk. Sekarang saya harus membawai 2 regional. Maka dari itu kalau jemaat minta pelayanan saya tidak bisa, tolong ada DPJ, ada penatua-penatua lain yang saudaraku doanya lebih mantap dari saya. Doanya itu lebih dekat surga, saudara. Saudara sama dilayani oleh siapapun, ya. Jadi jangan cari saya sendiri, kenapa? Karena sekarang saya harus membawai Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Kalimantan Timur, seluruh Sulawesi dan Maluku Utara. Jadi saya akan banyak lebih pergi saudara. Ya, jadi minta dimaklumi karena hari Jumat saya udah berangkat lagi ke Manado. Minggu pulang dan minggu depannya lagi saudaraku saya udah menyusuri ke Semarang, ke Surabaya, ke Purwokerto saudara. Ya, tapi emang sembari jalan-jalan juga sih. Saudara, karena senang. Iya, menikmati. Karena itu di bawah saya harus melihat secara langsung. Dan pesan saya yang terakhir. Kalau gereja ini ada, itu semua karena Tuhan, anugerah Tuhan. Tuhan pakai saya, yang sisa, laskar sisa yang ada. Hanya untuk meninggalkan legacy, warisan. Tentunya kepada generasi-generasi muda yang akan melayani, pemimpin-pemimpin muda yang ada. Saya ingin katakan, apalagi yang terlahir dari sekolah minggu, ada saudara, sekarang sudah dewasa berkeluarga. Di mana kalian? Saya ingin berkata malam ini,
sebagai seorang bapak kepada anaknya. Kalian pulanglah. Kembali. Kita sudah mempunyai anugerah Tuhan yang luar biasa. Rumah ini besar. Butuh kalian. Pulang layani dengan sungguh-sungguh. Bersama MPJ yang ada. Jemaat yang ada. Kita bersatu hati melayani Tuhan. Dan kita lihat. Anugerah Tuhan yang lebih besar. Tuhan akan nyatakan di tengah-tengah jemaat kita. Amin. Saya tidak panjangkan. Biarlah ini menjadi pesan bagi saya. Di hari yang berbahagia ini. Khususnya anak-anak muda. Saya ingin katakan, yuk pulang. Ini rumahmu. Ini gerejamu. Pulang. Bangun bersama-sama. Ya, anak-anak muda. Saya percaya akan ada satu terobosan-terobosan yang luar biasa. Kalau pemerintah Jokowi sekarang ini berhasil. Saya percaya di belakang beliau ada anak-anak muda yang dipakai yang luar biasa. Membuat terobosan-terobosan yang baru. Sehingga negara kita menjadi negara yang dikatakan boleh membanggakan di tengah dunia. Saya percaya anak-anak muda pulang di tempat ini. Gereja kita akan dipakai yang lebih dahsyat sampai ke ujung bumi. Amin. Kita masih punya banyak lagu, kita masih punya banyak pelayanan, masih banyak daerah yang belum, saudaraku, mengenal Tuhan. Biarlah Tuhan pakai gereja kita untuk menjadi berkat. Amin. Yuk kita berdoa. Terima kasih Bapa. Biar ini menjadi pesan bagi kami semua. Apa yang Tuhan sudah taruh dalam hati kami. Satu anugerah yang besar. Yang kau nyatakan di tengah jemaat-Mu. Kami mau bersyukur. Untuk itu Tuhan, pakai jemaat-Mu untuk menjadi berkat. Membawa banyak orang untuk mengalami anugerah-Mu yang besar. Apapun keberadaan orang-orang. Dan kami boleh datang kepada mereka. Membawa anugerah yang Kau sudah siapkan. Dan orang itu diberkati. Orang itu mengalami hidup di dalam iman kepadamu. Dan hidup mereka juga mengalami berkat Tuhan. Mengalami perubahan-perubahan yang Kau sendiri janjikan akan membuat mereka juga naik bukan turun. Di tengah dunia yang penuh dengan tantangan, masalah dan persoalan, kami percaya ada satu barisan Allah. Di mana anak-anak yang dalam anugerah Tuhan, orang-orang pilihan dalam anugerah Tuhan akan menyaksikan kemuliaan demi kemuliaan Tuhan. Sementara dunia mengalami keterpurukan, tapi Tuhan bawakan jemaat-Mu untuk makin naik bukan turun. Mengalami berkat Tuhan, jalan-jalan Tuhan yang mereka temukan karena Tuhan ada bersama dengan mereka. Terima kasih dari mimbar ini, hamba-Mu memberkati setiap jemaat-Mu, seluruh pengurus yang ada, bahkan setiap pelayan-pelayanan Tuhan, bahkan semua yang boleh mendengar suara hamba-Mu, diberkatilah mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Jamuan. Bapak Ibu, kita akan teruskan dengan perjamuan. Saya minta bisa untuk mengambil roti perjamuan saat saudara masuk. Kita mau angkat roti dan anggur ini. Ini pun satu anugerah, bukti anugerah yang daripada Tuhan. Yang Tuhan sudah berikan bagi setiap kita. Bukan kekayaan, bukan pangkat atau jabatan. Tetapi hidupnya, kemuliaannya Dia berikan bagi setiap kita. Terima kasih Bapak. Ini adalah makanan dan minuman yang Kau sudah katakan ini adalah tubuh dan darah-Mu. Tuhan berkati menjadi kekuatan yang baru bagi setiap kami. Untuk kami melihat juga anugerah-Mu yang besar melalui perjamuan sore hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita ambil roti ini. Kita angkat roti ini lebih tinggi dari kepala kita. Tuhan, sungguh kami bersyukur untuk tubuh-Mu Tuhan yang sudah terpecahkan bagi kami. Kami yang terpisah daripada Bapa. Karena tubuh-Mu yang terpecah menyatukan kami kembali dengan Bapa. Seperti ranting pohon yang terpisahkan oleh dahannya, oleh pokoknya. Kau satukan kami juga dengan pokok, sehingga kami boleh kembali hidup dan berbuah lebat. Inilah kami ya Bapa. Orang-orang yang terhilang yang Kau temukan kami kembali. Untuk menikmati anugerah yang daripada-Mu. Kami percaya Engkau persatukan kami.
untuk menikmati segala berkat, kehidupan yang baru, bahkan hidup yang penuh dengan kebahagiaan sukacita yang pada Tuhan. Karena Bapa ada bersama dengan kami, dan Roh-Nya boleh diam di dalam kami, dan kami boleh menikmati hari yang baik dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami mau sambut akan tubuh-Mu ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita makan bersama. Kita angkat cawan ini lebih tinggi dari kepala kita untuk menghormati akan menjadi darah Yesus. Di tangan kami ada cawan yang kami percaya seperti Engkau lakukan pada malam sebelum Engkau tergantung di kayu salib. Setelah Engkau memecahkan dan membagikan roti, Engkau juga mengambil cawan yang berisi anggur yang Engkau berkata, cawan ini adalah cawan termeterai oleh darah-Mu sendiri. Tiap kali kamu minumnya, kami akan mengingat akan Engkau. Kami percaya Tuhan, anggur ini adalah anggur perjamuan adalah darah-Mu. Biarlah darah-Mu memeteraikan setiap kami menjadi anak-anak-Mu, sehingga kami layak memanggil Engkau ya Aba ya Bapa. Darah-Mu sudah menyucikan dan menguduskan kami. Darah-Mu sudah menghapus segala kutuk dosa dalam kehidupan kami. Darah-Mu juga Tuhan yang sudah memberikan kesembuhan. Darah-Mu juga Tuhan yang memeteraikan kami menjadi orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Karena anugerah-Mu besar bagi kami. Darah-Mu juga Tuhan memberikan segala kekudusan, sehingga kami boleh berjalan bersama-Mu yang kudus untuk memuliakan nama-Mu dalam setiap musim atau tiap langkah kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa. Kami sambut Tuhan akan darah-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita minum bersama. Mari kita sembah Dia. Kami mengucap syukur ya Tuhan atas segala kasih-Mu yang besar. Kami mau bersyukur. Terima kasih atas segala pengorbanan-Mu bagi kami. Terima kasih Bapa untuk tubuh dan darah-Mu yang sudah Kau berikan bagi kami. Suatu anugerah yang besar Kau berikan bagi kami, sehingga kami boleh menikmati yang baik yang daripada-Mu ya Bapa. Kau pulihkan hidup kami. Kau pulihkan Tuhan apa yang menjadi keluarga kami, ekonomi kami, kesehatan kami. Semua Tuhan apa yang mati Kau hidupkan, Kau bangkitkan kami kembali. Oh anugerah-Mu yang besar. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Oh terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih-Mu yang besar bagi kami. Kami bersyukur Tuhan untuk pengorbanan-Mu. Satu anugerah yang tidak terhingga, yang sudah Kau nyatakan bagi kami. Biarlah semua termeterai Tuhan. Selama hidup kami boleh menjalani segala apa yang jadi perintah-Mu. Sehingga anugerah-Mu Tuhan terus Kau tambah-tambahkan. Sampai kemuliaan-Mu yang nyata dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih bahwa kami terus mengalami anugerah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari semua yang percaya boleh berkata. Amin, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Once ya. Bersyukur untuk 28 tahun Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Dan inilah lagu kami untuk-Mu Tuhan. Because of your grace, we could be here today. It's because of your mercy and the power of your name. We have learned so many lessons.
We thank you for your love and for all answered prayers. We thank you. We thank you forever and ever and always. We thank you. We thank you. We thank you. By your grace and your mercy, we've been set free. By your grace and your mercy, we've been set free. It's because of your grace we could be here today. It's because of yours and the power of your name. We have learned so many lessons, facing down so many questions. By your grace and your mercy, we've been set free. We thank you. We thank you for your love and for all answered prayers. We thank you. We thank you forever and ever and always. We thank you. 5-1. We thank you. We thank you. By your grace and your mercy, we've been set Siap modulasi. by your grace and your mercy, we've been set Satu. free. Saya undang jemaat untuk berdiri. Mari sama-sama katakan. We thank you. We thank you. Thank you 6. for your love Tahan 6. and for all 5. answered prayers. Tahan 5. 1. 4. We thank you. We thank you. Thank you forever and ever and always. We thank you. We thank you. Sungguh kami bersyukur untuk kasih-Mu Tuhan. Sungguh kami bersyukur untuk setiap jawaban dalam kehidupan kami. Amin. We thank you. Thank you. We thank you. Thank you forever and ever and always. We thank you. We thank you. We thank you. Amen. By your grace and your mercy. Ending 4-5. 1. Sekali lagi katakan. By your grace and your mercy, we've been set free. It's because of your grace we could be here today. By your grace and your mercy, we've been set free. Haleluya. Ibu bapak saudara kasih dalam Tuhan, kalau ulang tahun nggak potong kue nggak enak ya. Kita akan tampilkan kue ulang tahun kita. Wow, luar biasa. Ya. Iya. 28 tahun Tuhan sudah memimpin. Ya. Kita mau bersyukur kepada Tuhan. Happy birthday. Saya undang para DPJ boleh naik ke atas ya. Kita akan sama-sama untuk potong kue dan nyanyikan lagu tentunya Happy Birthday. Ya. 28 tahun dipotong, masuk tahun 29 yang saya percaya menjadi tahun yang jauh lebih indah. Amin. Kita akan tumbuh bersama ya seluruh jemaat, jangan ada yang tidak berfungsi. Jemaat GKPB adalah jemaat yang dikatakan berfungsi, saudara, ya. Karena kita semua adalah anggota tubuh Kristus. Kalau saudara ikut pelajaran DKB, DK, tentunya organisme, ya, ada bagian tubuh yang memang yang gak berfungsi. Saudara
Iya, tapi kalau semua anggota tubuhmu, jarimu apa, saudara kita berfungsi. Yuk kita naikkan satu lagu Happy Birthday. Turun, kick ya kick. Kayaknya kalau kita cuma DPJ yang potong gak enak. Saya minta kita semua potong kue sama-sama yuk. Yang di belakang jemaat arahkan tangan saudara ke depan. Iya. Kita mau potong kue sama-sama. Ya, karena kita menikmati anugerah Tuhan secara bersama-sama. 1, 2, 3. Haleluya. Tuhan memberkati kita semua. Anugerah Tuhan besar bagi setiap kita. Selamat untuk menikmati hari-hari depan yang baik. Mari kita akan sama-sama. Saya ingin mengajak semuanya, yuk kita sama-sama bersatu hati. Kita mau berdoa. Saya ingin kita bergandengan tangan bersama dalam kita berdoa. Ya, bukan cuma ada di mimbar, tapi kita semua juga bergandengan tangan. Saya juga bergandengan tangan. Kita taruh di sini aja. Yuk kita sama-sama gandengan tangan, kita berdoa. Di, gandengan si tante dong, Di, jangan putus, Di. Oke. Yuk kita sama-sama berdoa. Tuhan, sungguh kami bersyukur, kami boleh bergandengan tangan, bersatu hati. Kami mau tetapkan langkah kami. Closing song terus dan terus ya. Percayakan 28 tahun. Kau pimpin akan jemaatmu GKPB Surya Kasih Lipo Cikarang. Atau yang kami sebut juga Gereja Kristen Perjanjian Baru Masa Depan Cerah Lipo Cikarang. Tuhan, sungguh kami bersyukur untuk segala penyertaan-Mu. Ini kami Tuhan, kami datang dengan satu kesehatian, kesepakatan. Pimpin kami terus, limpahkan anugerah-Mu yang lebih lagi bagi jemaat-Mu. Baik Tuhan, secara pribadi kami boleh mengalami kasih setia Tuhan, anugerah Tuhan yang lebih lagi dalam kehidupan kami. Di tengah usaha pekerjaan kami percaya Tuhan memberkati. Tidak ada satu yang gagal kalau kami tinggal dalam anugerah-Mu. Karena anugerah-Mu adalah milik-Mu sendiri yang Kau berikan bagi kami. Terus di F ya. Tidak ada satu kekuatan yang sanggup mencuri. Bahkan Kau juga memberikan Tuhan anugerah-Mu bagi keluarga kami masing-masing. Biarlah kami Tuhan dan tengah-tengah keluarga kami boleh mengalami kasih karunia anugerah-Mu yang besar. Kau berikan kami kesehatan. Kau berikan kami juga berkat-berkat 3 generasi. Kami sebagai orang tua, anak-anak kami dan anak-anak dari anak-anak kami diberkati oleh Tuhan. Bahkan orang-orang yang ada bersama dengan kami, mereka akan menjadi orang-orang juga yang diberkati Tuhan. Karena kami Tuhan akan menjadi saluran berkat juga bagi mereka Tuhan. Oh, terima kasih Bapa. Biar kemuliaan-Mu Kau nyatakan dalam hidup kami. Tiap langkah hidup kami akan memuliakan nama-Mu. Dan kami berjanji Tuhan, anugerah-Mu yang besar akan kami pakai Tuhan untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih talenta-talenta yang Kau berikan. Biarlah kami mampu untuk melipat gandakan dalam hidup kami. Kalau kami melayani Engkau, kami percaya pelayanan yang Kau berikan bagi kami bukanlah pelayanan yang biasa, tapi pelayanan yang diurapi oleh Tuhan. Kami melayani-Mu Tuhan dengan kuasa yang daripada Roh Kudus, dan kami melayani dengan kuasa dan otoritas surga, sehingga pelayanan kami menjadi pelayanan yang memuliakan nama Tuhan. Kalau hari ini kami meluncing lagu-lagu, pakai Tuhan lagu-lagu yang ada menjadi berkat bagi dunia. Tuhan, bukan hanya bagi jemaat kami, tapi bagi dunia. Tuhan, bukan satu mimpi, tetapi kami percaya dengan iman, satu kenyataan yang pasti akan terjadi. Terima kasih Bapak, terima kasih. Pakai kami semua juga menjadi alat-Mu. Keterbatasan kami Tuhan tidak menjadi keterbatasan-Mu. Seperti apa yang disaksikan oleh Angel, kami percaya banyak dari
hari kami yang minder, yang putus asa, kami percaya Engkau gantikan dengan anugerah-Mu supaya kami boleh melihat kemuliaan yang nyata. Terima kasih Bapak, terima kasih. Saudara, kita mengarahkan hati dan tangan kita di hadapan Tuhan. Ibadah ucapan syukur, ibadah minggu yang disertai dengan ibadah khusus ucapan syukur atas 28 tahun gereja kita sudah selesai. Mari kita terima berkat daripada Tuhan. Terima kasih Bapak untuk segala apa yang sudah Kau pimpin dalam ibadah kami yang kedua sampai malam hari ini. Tuhan, kami arahkan hati dan tangan kami di hadapan kiranya anugerah Kau senantiasa melimpah dalam kami. Di Membawa kami makin naik Tuhan. Menjadikan kami kepala bukan kaki. Dan segala berkat-berkat yang Kau janjikan nyata dalam hidup kami. Dan Kau pakai kami menjadi orang yang melakukan apa yang segala perintah-Mu dan kebenaran-Mu. Sehingga janji-janji nyata dan kami akan nyatakan melalui kesaksian dalam kehidupan kami bahwa Tuhan sungguh adalah Tuhan yang hidup yang kami boleh saksikan dimanapun kami berada. Ibu Bapak Saudara dalam Tuhan, pulanglah ke rumah masing-masing, jadilah berkat. Biar kasih kuasa Tuhan menyertai kehidupan-Mu, diberkatilah kehidupan-Mu, keluar masuk rumah-Mu diberkati oleh Tuhan, dan apa yang Kau kerjakan dibuat Tuhan berhasil, bahkan anak cucu-Mu diberkati oleh Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari semua yang percaya dan sudah diberkati Tuhan boleh berkata, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. F. Saat dunia menjatuhkanku, Kau terima segala kurangku, Kau angkatku, selamatkanku. Saat ku rasa tak berarti, Kau datang dengan penuh kasih, Kau Tuhan yang peduli. Kau yang mati untukku, yang terus dosaku. Kau yang kemenangan dalam hidupku. Haleluya, bukan bersuka. Haleluya, selalu bersuka. Terus dan haleluya, bukan bersyukur. Haleluya, selalu bersyukur. Terus dan Intro tinggi. Saat ku rasa tak berarti, Kau datang dengan penuh kasih, Kau Tuhan yang peduli. Kau yang mati untukku dan tebus dosaku. Kau nyatakan kemenangan dalam hidupku. Haleluya, bukan bersuka. Haleluya, selalu bersuka. Terus dan terus. Ayo dami. Haleluya, bukan bersyukur. Haleluya, selalu bersyukur. Terus dan terus. Terus dan terus. Interlude. Ku bersyukur. Gitar kagak di-shoot.
ikuti. Haleluya, Tuhan bersuka. Haleluya, selalu bersuka. Terus dan terus. Terus dan terus. Haleluya, Tuhan bersyukur. Haleluya, selalu bersyukur. Terus dan terus. Terus sama-sama lompat yuk. Haleluya, Tuhan bersuka. Haleluya, selalu bersuka. Terus dan terus. Terus dan terus. Haleluya, Tuhan bersyukur.